Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qa'il wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita demikian banyak nikmat dalam kehidupan ini, dan tentu nikmat yang terbesar adalah al-Islam, ya, yang telah meluruskan keimanan manusia dari menyembah kepada makhluk semata-mata kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas untuk disembah dan ditaati. Dengan Islam ini juga telah memberikan pandangan hidup bagi kita, dengan pandangan hidup yang jernih, sesuai dengan fitrah, memuaskan akal manusia dan mententeramkan hati. Dan dengan Islam ini juga kita memiliki miqyasul a'mal yang jelas, standar hidup yang jelas, bahwa yang baik itu adalah perkara-perkara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang buruk itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita melakukannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari buku keniscayaan, ya, keniscayaan pergolakan peradaban, ya. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu fikratul badil hadari, ya, pemikiran peradaban alternatif, ya. Jadi kalau kita lihat, kita ulang sedikit, ketika pengusung-pengusung Sira'ul Hadarat ini, atau pengusung-pengusung persamaan antar peradaban, ya, lebih tepat seperti itu, pengusung-pengusung persamaan antar peradaban atau dialog antar peradaban, termasuk di dalamnya adalah dialog antar agama, itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya, ada 3 hal utama yang mereka fokus pada 3 hal utama itu. Pertama adalah persamaan antar agama dan peradaban dalam dialog, di mana persamaan ini kemudian tidak boleh menampakkan ada peradaban atau agama yang lebih unggul dan lebih baik daripada yang lain. Ini prinsip yang pertama, ya, dalam apa yang mereka sebut sebagai dialog antar peradaban atau dialog antar agama. Yang kedua, bahwa dialog tersebut hanya dibatasi ajang, ya, untuk mengetahui pendapat pemikiran pihak lain, ya. Jadi bukan dimaksudkan untuk menyanggah atau membuktikan kesalahannya, meluruskan kekeliruannya. Karena mereka mengatakan kalau sampai pada tingkat menyanggah, meluruskan kekeliruan, ya, maka tidak akan terjadi apa yang disebut dengan titik temu antar agama itu, gitu, ya, atau titik temu antar peradaban itu. Nah, karena itu dalam dialog antar agama atau antar peradaban itu tidak boleh ada kritik, ya, terhadap peradaban atau ajaran agama yang lain. Nah, ini fokus mereka yang kedua. Fokus mereka yang ketiga, apa yang menjadi tujuan dari dialog ini? Apa yang mereka sebut sebagai dibangunnya peradaban alternatif, ya,
peradaban alternatif dengan cara mencari titik temu dan persamaan antar agama atau antar peradaban. Ya. Satu-satu kemarin sudah kita bahas ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas pada poin yang ketiga, ya apa yang mereka sebut sebagai fikratul badilil hadori atau peradaban alternatif. Ya. Sebenarnya konsepsi peradaban alternatif ini konsepsi yang diliputi oleh kebohongan ya, sebagaimana asas dialog ini juga sebenarnya adalah asas kebohongan ya. Ketika dialog dilakukan bukan dalam rangka mencari kebenaran ya, tapi sekedar mencari persamaan ya. Ini sesungguhnya tidak akan kemudian memberikan alternatif, tidak akan kemudian menyelesaikan persoalan. Karena kalau kita bicara tentang peradaban alternatif ya, tentu harus ada kejelasan ya, mana peradaban yang paling baik, mana peradaban yang paling benar, mana peradaban yang batil, mana peradaban yang merusak. Itu kan harus jelas ya. Dan yang disebut dengan peradaban alternatif itu tentu adalah peradaban yang dibangun atas dasar-dasar atau konsepsi-konsepsi yang benar gitu. Bagaimana mungkin dikatakan itu sebagai suatu peradaban alternatif kalau konsepsi-konsepsinya itu keliru. Nah, sementara bagaimana kebenaran itu bisa diperoleh kalau kemudian tidak ada apa yang disebut dengan kritik ya, tidak ada kemudian saling menyanggah, saling membuktikan mana pendapat yang paling benar ya. Bagaimana kemudian kita bisa menemukan suatu kebenaran kalau hanya mencari persamaan-persamaannya saja gitu ya. Jadi sejak awal sebenarnya konsepsi peradaban alternatif ini adalah konsepsi yang lemah ya, dan penuh dengan kebohongan ya. Karena tujuan akhir dari dialog antar peradaban ini menurut para pengembannya itu adalah dialog atau interaksi yang menciptakan peradaban alternatif yang unggul dengan menemukan titik temu dan kesamaan antar peradaban. Ya, kalau kita bicara unggul kan harus bicara benar salah. Kalau kita bicara mana yang unggul harus bicara mana yang sahih, mana yang batil ya. Sementara sekali lagi persamaan dialog antar agama atau dialog antar peradaban yang diusung selama ini tidak mengarah kepada hal tersebut. Ya. Apalagi kemudian mereka menyebutkan dengan cara seperti itu akan terbangun kemajuan, perkembangan, dan penyebaran perdamaian. Ya. Ini juga pernyataan-pernyataan yang penuh dengan kebohongan. Ya. Bagaimana bisa dikatakan berkembangnya suatu perdamaian kalau kemudian ideologi yang batil ya tidak dijelaskan kebatilannya, ideologi yang batil tidak ditampakkan kebatilannya, atau ideologi yang batil itu dibiarkan keberadaannya dengan alasan ya mencari titik temu. Ini kan sama juga bohong ya. Sama halnya ketika kita membiarkan ideologi kapitalisme dengan alasan dialog antar peradaban, kemudian ideologi kapitalisme itu dibiarkan, tidak boleh dikritik, tidak boleh ditunjukkan kebatilannya. Bahkan Islam tidak boleh menampakkan bahwa Islam itu lebih unggul daripada kapitalisme. Ini kan artinya akan melanggengkan kapitalisme, begitu kan? Nah, sementara kita pahami kenapa dunia saat sekarang ini mengalami kekacauan yang luar biasa kan justru karena kapitalisme itu. Nah, sehingga apa yang mereka katakan dengan dialog antar peradaban ini akan menimbulkan perdamaian, kemajuan. Nah, ini adalah suatu kebohongan ya. Termasuk dasar mereka pengusung dialog antar agama atau dialog antar peradaban ini yang sering sekali mereka ungkap itu adalah apa yang disebut dengan kalimatun sawat ya, atau yang mereka katakan inilah sebagai titik temu. Ini sering kemudian
dijadikan dalih, ya, dijadikan dasar dengan memplesetkan, dengan mengaburkan, dengan menyesatkan, ya, pengertian yang sejatinya dari ayat ini, gitu ya, yaitu surah Ali Imran ayat 64, ya. Ini kerap kali dijadikan sebagai dasar, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Jadi katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang teguh pada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Nah, biasanya sampai di sini saja ayat ini, ya. Berhenti sampai di sini. Biasanya dalam dialog-dialog yang sering kita dengar seperti itu. Seperti pernah ada dialog di televisi, ya. Kebetulan waktu itu yang saya tonton itu ada Ustadz Ismail Nursanto, demikian juga ada salah satu ketua partai, ya. Nah, ketika menyebut dialog antar intinya antar peradaban atau antar agama itu menggunakan ayat ini, tapi berhenti sampai ila kalimatin sawa, ya, ila kalimatin sawa in bainana wa bainakum, berhenti sampai situ, yang tidak ada perselisihan kalimat persamaan, ya, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Nah, tidak dilanjutkan ayat lanjutan ayat berikutnya, ya, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ya. Padahal apa yang disebut dengan, ya, ila kalimatin sawa itu dijelaskan bahwa yang disebut dengan kalimatin ila kalimatin sawa bainana wa bainakum itu adalah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Bahwa kita tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain itu sebagai Tuhan selain Allah, gitu ya. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nah, jadi apa yang disebut dengan kalimatun sawa itu dijelaskan sesungguhnya dalam ayat ini, yaitu kalimat tauhid, ya, bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi itulah yang disebut dengan kalimatun sawa, gitu. Justru kalimatun sawa ini dengan pengertian apa yang dimaksud dengan kalimatun sawa, yaitu tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah dan tidak ada yang dipersekutukan kecuali tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini justru membongkar kekeliruan ajaran agama yang sebelumnya, ya, baik itu agama Nasrani ataupun agama Yahudi, yang mereka itu antara lain mengatakan bahwa Allah itu punya anak, misalkan, ya. Jadi justru kuncinya itu adalah yang disebut dengan kalimatun sawa itu adalah kalimat tauhid itu. Nah, bagaimana mungkin kemudian ini dijadikan dasar, ya, untuk membenarkan ajaran agama yang selain Islam, ya, untuk kemudian menjadi legitimasi agar kalau ada dialog antar agama itu tidak boleh ada kritik. Nah, ini kan suatu hal yang keliru. Ini yang sering kalau kita lihat digunakan, ya. Jadi ayat di atas seringkali dijadikan dalil bagi dialog dengan peradaban lain dalam kedudukan atau posisi yang setara. Kemudian mereka mengartikan kalimatun sawa itu maknanya itu adalah kalimatun musyarakah, ya, atau kesepakatan bersama, ya. Nah, cuman sampai di sana saja, ya, sampai di sana saja yang kemudian sering dibahas, tidak dilanjutkan bahwa
Yang disebut dengan kalimatun sawa itu adalah kalimat tauhid yang itu sesungguhnya hanya ada pada Islam. Nah, jadi inilah yang kita sebut bahwa penafsiran seperti itu adalah bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada pengertian dari ayat tersebut baik secara mantuk ataupun mafhum, ya, di mana di situ kita diseru untuk mencari kesepakatan bersama. Justru pada ayat itu ditegaskan seharusnya yang menjadi titik temu itu adalah kalimat tauhid, ya, bukan kemudian dihindari kalimat tauhid itu. Nah, jadi sesungguhnya penyeru dialog antar agama atau peradaban ini tidak bermaksud menjadikan kalimatun sawa itu sebagai kesepakatan, ya, yang harus menjadi dasar, ya, yaitu kalimat tauhid tersebut. Yang justru ini yang kemudian mereka hindari, gitu ya. Nah, ini jelas merupakan bentuk mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, ya. Ketika dialog antar beragama itu yang dimaksud itu adalah tidak boleh ada agama yang menganggap lebih unggul daripada yang lain, dan tidak boleh yang dibahas itu adalah perbedaan. Nah, ini sama halnya kita menyembunyikan kebenaran, kan begitu. Ketika membiarkan suatu kebatilan, ya, sisi lain kebenaran itu kita sembunyikan, ini suatu hal yang dilarang, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk celaan ini ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, ya. Tentu termasuk juga kaum muslimin, ya. Ya ahlul kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, ya, padahal kamu itu mengetahuinya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang ayat ini, justru ayat ini adalah ayat yang digunakan, dikirim oleh Rasulullah SAW dalam suratnya yang dikirim kepada raja-raja ahli kitab, ya, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, ya, seperti dijelaskan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Abu Sufyan melewatkan kepadaku bahwa Heraklius meminta untuk didatangkan kepadanya surat dari Rasulullah, kemudian ia membacanya, dan isi surat itu adalah antara lain Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah untuk Heraklius, penguasa negeri Rom, ya, keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah amma ba'du. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam, masuklah Islam agar kamu selamat, dan Allah akan memberikan pahala 2 kali lipat. Namun apabila kamu menolak, bagimu dosa-dosa orang Arisiyin, ya. Nah, kemudian ayat tadi itu ditulis dalam surat ini, ya, dalam surat Rasulullah ini yang mengajak untuk masuk Islam, gitu ya. Jadi justru ayat ini digunakan untuk meluruskan kekeliruan dari agama Nasrani sebelumnya dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan sekarang. Ayat ini justru digunakan untuk membiarkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran dengan alasan tidak boleh ada peradaban atau agama yang merasa lebih unggul dari yang lain atas dasar dialog antar agama atau dialog antar peradaban, ya. Sementara kalau kita lihat, ya, para ulama ketika menjelaskan ayat ini, ya, sangat jelas, ya, menyebutkan bahwa kalimat ini adalah kalimatun sawa ini, ya, disebutkan ini adalah kalimat yang mengajak kepada tauhid, ya. Disebutkan ta'alu ila
kalimati adlin, ya, wa haqqin. Itu mengajak kepada kalimat yang adil dan kalimat yang di dalamnya terkandung kebenaran. Ya. Naltazimu biha jami'an, di mana kita itu harus terikat, ya, pada semua itu, ya, dengan itu semuanya, gitu ya, pada kalimat yang hak dan kalimat yang adil itu, yaitu kalimat yang tauhid, gitu ya, kalimat tauhid yang menyerukan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, ya. Dan ini ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kalau menggunakan jalan berpikir dialog antar agama, dialog antar peradaban, ini keliru ayat ini, kan gitu. Ketika kaum muslimin menganggap hanya Islam sebagai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal para ulama kalau kita lihat sudah dengan tegas, ya, menjelaskan tentang hal ini. Misalkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan inna dina 'indallahil Islam, ini merupakan ikhbarun minallahi ta'ala, ya, bahwa sesungguhnya ini merupakan berita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bi annahu la dina 'indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam, bahwa tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala selain Islam, ya. Wattiba'ur rusuli bima ba'asahumullahu bihi fi kulli hin, ya. Yang mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap masa, ya, hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian diakhiri atau ditutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu, ya. Alladzi sadda jami'at turuqi ilaihi, yang dengan itu menutup, ya, menutup semua jalan lain, ya, yang membawa agama, yang menutup semua jalan lain kecuali hanya dengan jalan yang telah ditempuhnya, ya. Sadda jami'at turuqi ilaihi illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat jelas, ya. Inna dina 'indallahil Islam itu maksudnya seperti apa? Seperti juga dalam tafsir Al-Baghawi itu dijelaskan, yakni ad-dinal mardiyah sahihah, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang sahih itu adalah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 3, ya, wa raditu lakumul Islam madinah. Demikian juga dalam surah Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Jadi menjelaskan hal itu. Tegaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwa yang tidak beriman kepada seruan Rasulullah SAW, ya, kafir. Jadi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik itu orang Yahudi maupun Nasrani, tapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, maka ia termasuk penghuni api neraka. Siapapun setelah diutusnya Rasulullah, tapi kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, yakni al-Islam, maka disebutkan ia mati, dan ia ketika kemudian dia mati, pasti ia termasuk penghuni api neraka. Nah, ini membantah, ya, membantah argumentasi yang sering mereka jadikan sebagai dalih itu, ya, tentang kalimatun sawa itu. Nah, kemudian juga dijelaskan dalam bab ini tentang as-sira'u baina hadarat, ya, benturan peradaban itu, ini adalah sudah berjalan panjang dalam sejarah, ya.
Jadi tarikhus sira'i bainal islami wa ghairihi minal hadarati. Jadi sejarah benturan peradaban Islam dengan peradaban lain itu sudah berjalan lama. Bahwa benturan antara peradaban, antara agama dan peradaban telah terjadi sejak zaman dulu. Namun fokus pembahasan dalam buku ini yaitu antara Islam dengan agama dan peradaban lain. Jadi, sesungguhnya Islam adalah agama yang diperjuangkan sejak saat Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan hingga akhir zaman nanti. Nah, ketika Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang dibawanya, Rasulullah diperintahkan menyampaikannya secara terbuka. Nah, mulai dari situlah terjadi pertarungan pemikiran antara konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep kufur, ya. Pertarungan ini kalau kita lihat berjalan hingga saat sekarang ini. Dan pertarungan ini tidak berhenti dan memang tidak boleh berhenti, ya, sampai kemudian Islam itu unggul, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat bahwa as-sira', ya, as-sira'u bainal hadarat, ya, pertarungan antar peradaban atau antar agama itu ya sudah terjadi di masa Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah menyampaikan risalah Islam dan mengkritik, meluruskan ajaran-ajaran yang keliru yang ada pada agama yang sebelumnya. Misalkan dalam surah Al-Anbiya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi haswabu jahannam. Antum laha waridun." Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, ya, dan kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi kita bayangkan ya bahwa ayat ini disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang pada waktu itu menyembah berhala. Jadi Rasulullah bukan membiarkan mereka dengan agamanya yang salah, agamanya yang keliru, tidak. Tapi menjelaskan kekeliruannya. Ya. Jadi kita bayangkan bagaimana ketika para sahabat menyampaikan ayat ini di hadapan mereka, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi haswabu jahannam. Antum laha waridun." Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi bukan dibiarkan mereka itu dalam kekeliruan. Haswabu jahannam itu disebutkan adalah bahan bakar, ya. Ibnu Abbas menyebutkan bahan bakar yang menambah besarnya api jahanam. Jadi semakin besar api jahanam itu. Kita tahu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 24, bahan bakarnya neraka jahanam itu adalah manusia dan batu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati wuquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Jadi bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi haswabu jahannam itu artinya nanti orang-orang kafir dan apa-apa yang mereka sembah itu ya menjadi bahan bakarnya api jahanam, yang membuat api jahanam itu semakin terbakar lagi, ya. Demikian juga Rasulullah SAW bersama sahabat menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Lahab, "Tabbat yada abi lahabin wa tab." Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi tidak dibiarkan. Jadi penguasa-penguasa atau tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka kabilah, pemuka-pemuka agama yang keliru itu ditunjukkan kekeliruannya, bukan malah dibiarkan, ya. Kalau pakai konsep dialog antar agama atau dialog antar peradaban, ya tentu tidak ada, ya, kritik terhadap pemuka-pemuka agama yang keliru, ya, yang membenci Islam, yang membenci kebenaran. Nah,
Ini yang membedakan dengan Islam. Kalau dalam Islam, ya pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang itu kebenciannya terhadap Islam itu ditunjukkan, ya, ditunjukkan kekeliruan mereka. Tabbat siada Abi Lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi Abu Lahab ini kalau kita tahu kan pamannya Rasulullah, ya, Abdul Uzza, namanya itu Abdul Uzza. Jadi dalam ayat ini Allah mencela orang yang sesat yang telah menyakiti Rasulullah. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab ini, dan binasalah dia bersama keduanya karena telah menyakiti Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini termasuk orang yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini julukan baginya karena wajahnya yang sangat merah, gitu ya. Jadi ini untuk menghinakan dia. Ya. Abu Lahab ini termasuk yang sangat membenci Rasulullah. Bahkan saat Rasulullah mengumpulkan kaumnya di Bukit Safa untuk masuk dan mengajak masuk Islam, ya, dia termasuk yang mencibir Rasulullah. Apakah kamu mengumpulkan kami kecuali hanya untuk ini? Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu justru di samping membongkar pemikiran-pemikiran yang keliru dari agama-agama yang sebelumnya, juga mengungkap, ya, pemimpin-pemimpin masyarakat atau pemimpin-pemimpin negara lah bisa disebut pada saat sekarang ini, yang mereka itu tidak layak, ya, untuk dihormati karena kekafiran mereka, kebodohan mereka. Nah, inilah contoh bagaimana as-sira' al-fikr, pergolatan pemikiran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya Rasulullah mengkritik kebiasaan orang-orang kafir Quraisy yang membunuh anak-anak perempuannya, kan gitu. Juga mengkritik, menampakkan kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang-orang kafir Quraisy dalam berekonomi, ya, yang penuh dengan penipuan, ya, dalam penimbangan dan sebagainya. Itu ayat-ayat Al-Quran kalau kita lihat menjelaskan itu semua. Jadi justru ayat Al-Quran itu membongkar kebatilan, membongkar kekeliruan, ya. Sama halnya juga dalam suatu peristiwa disebutkan dalam buku ini. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, masuklah engkau ke dalam Islam, ya. Ini seorang laki-laki Nasrani, ya, yang bernama, yang dipanggil sebagai Abul Haris, ya. Aslim Abul Haris, ya. Tapi kemudian orang Nasrani ini mengatakan, qad aslamtu, aku sudah masuk Islam. Nah, ngeyel gitu, ya. Diajak Rasulullah lagi, ya. Aslim, ya, faqala lahu aslim Abul Haris, masuk Islamlah engkau wahai Abu Haris. Dia ngeyel juga, ngeyel lagi, qad aslamtu, aku sudah masuk Islam, gitu, ya. Sampai 3 kali, ya. Faqala lahu salisah, sampai 3 kali. Nah, kemudian Rasulullah SAW marah, ya, kepada orang Nasrani ini, ya, karena kedustaannya, karena kebohongannya. Jadi, kalau dikatakan Rasulullah nggak pernah marah, itu keliru, ya. Bahwa Islam tidak mengajarkan kemarahan, itu keliru. Jadi Islam itu mengajarkan kasih sayang sekaligus kemarahan, cinta sekaligus kebencian. Itu diajarkan oleh Islam, ya. Karena manusia itu dalam dirinya ya harus ada
dua hal ini, harus ada benci, harus ada cinta. Nah, yang menjadi hal penting itu harus benar dasar bencinya, harus benar dasar cintanya. Nah, Islam kemudian datang untuk meluruskan kepada kita hakikat kecintaan yang sejati itu seperti apa, hakikat kebencian itu seperti apa. Ya. Jadi cinta yang sejati itu ya adalah kecintaan yang dibangun berdasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasarkan kepada ajaran agama ini. Kalau ajaran agama ini memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, ya itu harus menjadi sesuatu yang kita cintai. Demikian juga kebencian, ya harus ada. Ketika agama kita ini mengatakan suatu perkara itu suatu perkara yang buruk, ya harus ada kebencian kita terhadap perkara yang buruk itu. Ya. Harus ada kebencian terhadap kafiran, harus ada kebencian terhadap kemaksiatan, harus ada. Jadi kalau ada seorang muslim tidak ada kebenciannya terhadap kekufuran, tidak ada kebenciannya kepada kemaksiatan, gimana keimanannya kalau begitu? Apalagi kemudian membenarkan kekafiran dan kemaksiatan itu. Ini kan suatu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak marah ketika Rasulullah SAW dihina, misalkan. Padahal kita harus marah dalam perkara-perkara yang kita pantas untuk marah. Jadi kalau para ulama itu menjelaskan, kalau kita tidak marah dalam perkara yang seharusnya kita marah, kita sama saja dengan keledai gitu ya. Ya, keledai itu kan diapain dia nggak marah. Jadi ketika ada orang yang mengolok-ngolok ajaran Islam, ya kita harus marah. Ya, kadang-kadang sekarang mengolok-ngolok kemudian datang minta maaf selesai. Dan dia kadang-kadang yang mengolok-ngolok itu bukan minta maaf karena dia menghina ajaran Islam, ya bukan karena itu. Jadi kita marah itu suatu hal yang harus ada pada diri kita, sama halnya dengan cinta. Namun dasarnya itu harus benar. Dasar marah dan cinta kita itu adalah karena cinta dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Rasulullah marah kepada Abu Haris ini ya. Wa qala kadzabta. Rasulullah mengatakan kamu berdusta. Hala bainaka wa bainal islami khilalun salasun. Jadi ada tiga hal yang menghalangi antara engkau dan Islam. Maksudnya yang membedakan antara Abu Haris yang Nasrani itu dengan Islam, ya, untuk membantah jawaban-jawaban dia ya yang mengatakan aslam tuh gitu selalu. Aku sudah masuk Islam. Nah, Rasulullah menjelaskan ada tiga hal yang membedakan, yang menghalangi. Ya. Yang pertama adalah syarikul khamr. Engkau telah memberi khamr. Rasulullah tidak menyebut syarbuka, yang meminum khamr. Ya, kemudian disebutkan wa aklukal khinziri. Engkau memakan daging babi. Ya. Kemudian wa du'auka lillahi waladan. Dan engkau mengklaim atau menuduh bahwa Allah itu mempunyai anak. Maka apa yang kemudian membedakan antara Islam dan Abu Haris yang Nasrani itu tiga hal ini. Membeli khamar, memakan daging babi, dan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Nah, ini kan bentuk dialog, perdebatan ya, kritik, dialog gitu ya. Jadi dialog itu seharusnya seperti itu. Bukan kemudian mencari titik temu dengan cara menghindarkan dari meluruskan kebatilan ya. Itu justru hal yang menyesatkan ya. Demikian juga
sebuah cerita, kisah yang disampaikan dalam buku ini, bahwa Ubay bin Khalaf datang dengan membawa sepotong gigi yang telah membusuk, kemudian dia melemparkan ke udara sambil berkata, apakah Allah akan menghidupkan gigi ini, wahai Muhammad? Ya, ini menunjukkan kesombongannya, ya, menunjukkan kesombongannya. Maka bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Naam, yuhyi hadza wa yumituka wa yudkhiluka an-nar. Ya, benar, Allah akan menghidupkannya. Kemudian Allah kemudian mengecam dia dan membinasakanmu serta memasukkanmu ke dalam api neraka. Ya. Jadi tidak berhenti pada menjelaskan yuhyi hadza, bahwa nanti gigi yang busuk itu juga akan dibangkitkan, dihidupkan, gitu ya. Rasulullah juga mengatakan wa yumituka, dan Allah juga akan membinasakanmu. Wa yudkhilukan nar, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam api neraka. Nah, inilah kalau kita lihat, ya, keberanian sahabat dalam pertarungan pemikiran, termasuk kita mungkin sering mendengar, ya, bagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud ketika dia menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang kafir. Ketika sahabat-sahabat berkumpul dan berkata, demi Allah, kaum musyrik belum mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras. Siapa yang bersedia membacakannya? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku. Mereka berkata, sebenarnya kami khawatir mereka menyerangmu. Kami berharap yang melakukannya adalah yang mempunyai kerabat yang melindunginya, sehingga mereka tidak membahayakan. Sementara Abdullah bin Mas'ud ini tidak memiliki kerabat yang bisa melindungi, gitu ya. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Biarkanlah aku, Allah akan melindungiku. Nah, pada hari berikutnya Ibnu Mas'ud kemudian mendatangi di hadapan Ka'bah, di depan makam Ibrahim di tengah hari dan membacakan ayat Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ya. Nah, kemudian ketika orang-orang kafir mendengarnya dan mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian mereka katakan itu yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Nah, langsung mereka memukuli, ya, memukuli Ibnu Mas'ud ini sampai wajahnya penuh luka. Nah, kemudian sahabat-sahabat mengatakan, inilah yang kami khawatirkan atasmu, ya, karena Ibnu Mas'ud ini tidak ada yang melindungi. Ya, tapi apa jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Para musuh Allah lebih enteng bagiku sekarang ini, dan bila dikehendaki aku akan melakukan lagi esok hari. Nah, begitu ya. Dia tidak ada jera, ya, untuk menyampaikan kebenaran walaupun harus dipukuli gitu. Tapi sahabat-sahabat mengatakan sudah cukup bagimu, engkau telah membuat mereka mendengar apa yang mereka benci. Nah, inilah pertarungan yang tidak pernah berhenti sejak masa Rasulullah SAW hingga saat sekarang ini. Ya, saya kira itu dulu sebagai pengantar diskusi kita, ya. Sudah jam 20.50, ya, mudah-mudahan di jam 9 lewat kita bisa selesaikan acara ini, ya. Terima kasih, Ustaz. Silakan, tafadhol. Masih di silent, ya? Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, telah kita sama dengarkan pemaparan dari Ustaz Farid berkaitan dengan bab peradaban alternatif, ya, konsep peradaban alternatif. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, jika pada malam hari materi yang baru disampaikan oleh Ustaz Farid tadi ada yang ingin ditanyakan seputar bab malam ini, silakan bisa melalui kolom chat atau melalui website langsung, ya, bertanya langsung bisa nanti interaksi langsung dengan Ustaz. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, jika memang nanti ada yang ingin ditanyakan,
kami akan mengawalinya dulu ya. Pertanyaan ini Ustaz. Ini kan sangat menarik ya, bahwa di bab ini judul besarnya adalah menggambarkan kepada kita bahwa antar peradaban itu sesuatu yang niscaya terjadinya benturan, konflik ya, konflik antar peradaban. Nah, tepat pada malam hari ini kita masuk di bab konsep peradaban alternatif tadi. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah konsep ini, konsep peradaban alternatif ini, masihkah ada hubungannya dengan gagasan Samuel Huntington yang sebelumnya, bahwa era akhir kehidupan dunia ini adalah eranya kapitalis? Apakah ada arahnya ke situ? Apakah ada hubungannya dengan eksis media tadi? Maksudnya yang dikatakan peradaban alternatif itu yaitu kapitalis itu. Nah, apakah begitu kan? Ini mengkonfirmasi bahwa teori yang dia munculkan itu ya ada hubungannya dengan bab yang kita bahas malam hari. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tujuan ya, ini perlu kita memperhatikan tujuan dari pemikiran dialog antar agama dan dialog antar peradaban ini sebenarnya apa gitu ya. Kalau kita lihat ya, tujuan utamanya itu adalah menjauhkan kaum muslimin dari ajaran-ajaran Islam. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya. Maka dialog antar agama dan dialog antar peradaban ini lebih banyak ditujukan kepada umat Islam gitu ya. Jadi program-program dialog antar umat beragama, dialog antar peradaban ini lebih banyak digencarkan di negeri-negeri Islam. Nah, ini seharusnya kan menjadi perhatian kita, kenapa di negeri-negeri Islam gitu kan? Ini karena tidak lain, ini sebenarnya cara mereka untuk menjauhkan kaum muslimin itu dari ajaran Islam. Nah, tujuannya begitu. Namun dengan cara soft. Nah, kalau kita lihat kan pendekatan Barat ya, ketika mensikapi Islam dan kaum muslimin itu kan ada dua cara ya. Ada hard approach gitu ya, ada pendekatan garis keras, ya ada soft approach, ya ada pendekatan ya garis lembut lah begitu. Kalau hard approach itu ya sebagaimana pemikir-pemikir yang disebut sebagai pemikir-pemikir garis keras mereka, ya, yang secara terbuka itu menyerang ajaran Islam secara terbuka langsung dan mengunggulkan ajaran kapitalisme, ya. Sebagaimana misalkan George W. Bush gitu kan, ketika mengkampanyekan perang melawan terorisme, dia kan kemudian mengunggulkan ya, nampak sekali bagaimana dia mengunggulkan peradaban kapitalisme ya, ketika dia memberikan pilihan untuk dunia ini hanya dua saja, ikut kami, maksudnya ikut Barat, atau ikut teroris gitu. Nah, ini kan gambaran ya bagaimana mereka itu sangat menunjukkan bahwa kapitalisme adalah suatu hal yang paling unggul gitu kan. Ini yang dikatakan oleh George W. Bush ya, ketika setelah terjadi serangan terhadap WTC kan. Jadi dia memberikan pilihan bagi dunia, itu kata-katanya itu sangat populer ya. Either you are with us or you are with terrorists gitu kan. Kamu mau ikut kami atau kamu ikut teroris gitu. Nah, demikian juga yang dikenal sebagai garis keras itu misalkan Tony Blair ya. Tony Blair ini termasuk arsitek bersama George W. Bush ya, termasuk arsitek Perang Teluk ya. Ketika dia menggambarkan
Islam itu sebagai apa yang dia sebut sebagai evil ideology, ideologi iblis. Dia mengatakan ideologi iblis itu memiliki karakter, beberapa karakter ya. Intinya itu pertama ingin menegakkan syariah, yang kedua ingin menyatukan umat Islam di bawah naungan khilafah, ketiga anti terhadap demokrasi dan liberalisme, keempat tidak menginginkan berdirinya negara Yahudi ya di Palestina. Nah, jadi ini tokoh-tokoh yang disebut dengan hardliner lah gitu ya, tokoh-tokoh garis keras. Nah, tapi mereka juga melakukan pendekatan yang soft gitu ya. Jadi seolah-olah berseberangan dengan pemikiran yang pertama tadi, yang garis keras tadi, tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu sama saja. Ya, menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam. Nah, biasanya kemudian ya salah satu bentuk pendekatan garis lembut ini ya, soft ini adalah dengan dialog antar beragama atau dialog antar peradaban. Maka dia untuk menarik simpati ya dengan bahasa-bahasa yang kelihatan arif, bijaksana gitu ya. Apa yang dia katakan? Apa yang mereka katakan? Tidak boleh ada satu peradaban yang merasa lebih unggul dari peradaban yang lain. Nah, ya seolah-olah dia merespon pandangan-pandangan kapitalis yang garis keras itu kan. Tidak boleh ada peradaban yang merasa lebih unggul. Yang harus kita cari itu adalah titik temu antar peradaban. Ya, tidak boleh ada yang mengklaim kebenaran ya. Nah, sebenarnya intinya itu ya ini ditujukan juga kepada umat Islam kan. Umat Islam itu tidak boleh mengklaim peradabannya paling unggul, tidak boleh mengklaim agamanya paling unggul. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks pertarungan politik ya, peta pertarungan politik meletakkannya begitu. Jadi ada yang pendekatan garis keras, ada yang pendekatan garis ini ya lembut lah gitu ya, soft ya. Intinya adalah sama. Mereka tidak menginginkan umat Islam ini bangkit ya. Sama seperti sikap terhadap kerudung gitu ya. Busana muslimah itu kan kalau kita lihat yang garis keras itu mengatakan larang tuh penggunaan busana muslimah. Ini banyak diadopsi oleh pemikir-pemikir di Perancis misalkan ya, yang menganggap busana muslimah itu ancaman terhadap sekularisme Perancis. Tapi ada yang seolah-olah mengambil jalan tengah, gitu kan, dengan mengatakan kita harus membolehkan, itu bagian dari kebebasan, tapi juga tidak boleh mewajibkan. Nah itu kan kesannya kan itu apa ya? Kesannya arif gitu kan. Kita tidak boleh melarang orang pakai kerudung, tapi juga nggak boleh mewajibkan. Nah, intinya kan juga menyerang ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu kan kalau pakai kerudung, ya bagi perempuan tentunya ya, itu kan diwajibkan gitu ya. Jadi nggak boleh juga pandangannya itu bahwa itu sekedar pilihan. Nah itu bahaya itu. Kalau pandangannya seperti itu. Nah ini kira-kira disitulah letak petanya itu ya, garis keras ya, sama-sama mereka itu sebenarnya menginginkan kaum muslimin jauh dari syariat Islam ya, kira-kira begitu Ustaz. Masih di ya. Alhamdulillah. Ini mau konfirmasi Ibu Hari masih apa tadi yang mau bertanya? Ibu Faiz ya? Iya, ya Ustaz. Monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khair kesempatannya. Punten off video. Yang ingin saya tanyakan, tadi disampaikan betul bahwa ini hari itu memang dibuat seolah-olah kaum muslimin itu jadi insecure ngaten nggak Ustaz untuk menunjukkan keislamannya sampai ke anak-anak muda terutama memang mereka jadi
ya dipapras gitu apa untuk show up bahwa mereka seorang muslim itu iya jadi tidak apa namanya jadi dibuat malu gitu dibuat untuk kemudian di apa namanya dipapras begitu mereka untuk menampakkan karakter seorang muslim. Nah, tapi ini hari juga karakter Islam itu tidak dibungkus apa namanya dibungkus dengan halus jadi dengan istilah kelompok yang radikal begitu itu sampai kemudian barusan yang terbaru kan seorang ustadz yang banyak followernya juga tidak mengakui gitu ya sebagian kaum muslimin yang memiliki keyakinan harus kembali menerapkan atau kembali kepada syariat Islam kafah di bawah daulah khilafah. Nah itu kan kemudian ini di apa namanya begitu apa masifnya begitu ya dan kemudian kenapa sebagian kaum muslimin yang bahkan notabene ustadz begitu ya, yang harusnya kemudian juga memiliki kefahaman yang harusnya lebih bijak gitu, tapi kemudian termakan dengan arus ini gitu ya. Jadi sampai kemudian tadi mengatakan bahwa kami bukan bagian dari kelompok yang demikian. Ngaten Ustaz. Ya, jadi memang cara musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam ini sangat sistemik ya. Jadi, lewat pemikiran-pemikiran yang mendalam, mereka itu sangat sungguh-sungguh gitu ya, sangat-sangat serius gitu untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam ini dengan berbagai cara, baik itu cara yang konfrontatif ataupun dengan cara lembut ya, intinya menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam ya. Nah, termasuk apa yang sekarang ini sebenarnya itu menjadi bagian dari program ya politik luar negeri negara-negara Barat ya, apa yang disebut dengan war on terrorism ya dan war on radicalism gitu ya. Nah, ini kan menjadi kebijakan politik luar negeri Barat ya, perang melawan terorisme dan perang melawan radikalisme. Awal-awalnya yang dominan itu adalah perang melawan terorisme ya, terutama di masa George W. Bush ya. Tapi kalau kita lihat belakangan ya, kemudian bergeser lebih dominan lagi kepada war on radicalism dengan berbagai pertimbangan ya. War on terrorism kalau kita lihat itu tidak bisa menjangkau secara luas ya kepada ajaran-ajaran Islam yang mereka ingin hancurkan gitu ya, karena hanya terbatas pada ajaran-ajaran Islam yang mengusung apa yang mereka klaim sebagai kekerasan ya, angkat senjata, jihad begitu ya. Tapi ajaran-ajaran Islam yang lain seperti syariat Islam, khilafah itu tidak bisa masuk dalam war on terrorism ini gitu kan. Karena itu mereka sekarang ini war on terrorism itu tetap ya, tapi menggeser lagi, lebih luas lagi perang mereka terhadap ajaran Islam ini yang mereka sebut dengan war on radicalism. Jadi kalau war on radicalism itu yang mereka persoalkan itu bukan hanya ajaran Islam yang mengusung angkat senjata misalkan ketika melawan penjajahan yang kita sebut sebagai jihad fisabilillah, tapi ajaran Islam yang bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan kapitalisme. Nah, ini yang mereka sebut sebagai radikal gitu ya. Maka kategori yang disebut oleh Tony Blair itu bisa menggambarkan begitulah kacamata mereka tentang radikalisme itu. Pertama yang ingin menyerukan syariat Islam secara kafah, yang kedua ingin menegakkan khilafah Islam, yang ketiga anti terhadap demokrasi, kapitalisme dan nilai-nilai Barat, yang keempat ingin menghilangkan penjajah Yahudi di Palestina. Ya, inilah yang kemudian disebut sebagai radikal itu. Nah, jadi war on radicalism itu sesungguhnya bagian dari kampanye
Barat ya, dan bagian dari politik luar negeri Barat yang intinya itu adalah menyerang ajaran Islam secara luas lagi. Nah, agar kemudian war on radicalism ini kemudian mendapatkan tempat ya, maka dibuatlah ya mendapatkan legitimasi ya, maka dibuatlah pengkondisian ya, baik itu pengkondisian berupa pemikiran ya, terutama pemikiran ya, maupun pengkondisian ya berupa peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian dikaitkan dengan radikalisme ya. Itu diciptakan seperti itu ya, intinya sebenarnya adalah pemikiran. Maka sampai pada titik umat Islam itu kemudian malu ya terhadap ajaran Islam itu sendiri ya, ketika mereka ingin ketika mereka mengatakan, mereka bangun dulu persepsi bahwa radikalisme ini dekat dengan terorisme. Nah, gitu kan? Mereka buat dulu persepsi begitu. Nah, sementara mereka gambarkan bagaimana kelompok-kelompok teroris itu membawa kerusakan, ya, membunuh orang, menyembelih orang. Ya, tapi kemudian mereka tempelkan antara terorisme dan radikalisme. Nah, itu kan pengkondisiannya itu seperti itu. Nah, sehingga seolah-olah kalau orang itu berpikir radikal, maka dia akan selangkah lagi menjadi teroris. Nah, kemudian digambarkan bahwa radikal ini intoleran, ya. Radikal ini kemudian orang yang ingin mengembalikan manusia ke zaman batu, ya, macam-macam lah. Intinya mereka membangun pencitraan negatif terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian ya, kalau seseorang itu atau kaum muslimin ya secara keseluruhan itu tidak memiliki fondasi keimanan dan keteguhan terhadap syariat Islam yang kuat, ini bisa goncang, gitu kan? Ya, ketika mereka merasa kok ajaran Islam itu seperti itu ya, ya bisa goncang, gitu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan ketakutan kan gitu. Di kalangan orang tua, di kalangan para pendidik misalkan, karena dibuat pencitraan negatif seperti itu. Ditambah lagi kebijakan penguasa yang memang menekan kelompok-kelompok yang dicap sebagai radikal ini, ya, pengajian tidak dibolehkan, ustadz-ustadz yang dianggap radikal dipersoalkan, ya. Nah, ini yang kemudian terkadang bagi seorang muslim atau mungkin juga seorang ustadz yang tidak terbiasa dalam zona aman, nah gitulah bahasanya ya, terbiasa dengan zona aman, kemudian menjadi takut, gitu kan, termakanlah dengan isu-isu seperti itu, gitu ya. Ya, jadi padahal tidak seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya kita bisa meletakkan siapa musuh bersama kita. Seharusnya kan begitu. Ya, musuh bersama kita itu adalah mereka ya yang memusuhi Islam. Ya. Mereka yang memusuhi penegakan syariat Islam. Siapapun yang mengusungnya itu mereka akan memusuhinya. Mereka yang memusuhi umat Islam ini untuk bersatu. Siapapun yang menyerukan persatuan umat Islam itu, mereka akan memusuhinya. Itulah yang seharusnya menjadi musuh kaum muslimin. Jadi seharusnya tidak kemudian kita mencari jalan aman, ya. Kalau hanya sekedar mencari jalan aman, maka kita akan masuk dalam jebakan musuh-musuh Islam, ya, memang ingin memecah belah kaum muslimin, yang menyingkirkan kelompok-kelompok yang memarginalkan, istilahnya itu ya, meminggirkan kelompok-kelompok yang memperjuangkan syariat Islam, gitu. Padahal ingat, ini sebenarnya orang-orang yang memusuhi Islam itu intinya itu mereka memusuhi ajaran Islam, intinya begitu. Ini kan tinggal nunggu giliran ini. Jadi yang keras-keras ya, yang keras-keras mereka serang, lama-lama yang lembek-lembek juga, gitu ya, yang mereka itu mengusung
Islam juga mereka akan serang. Ya seperti kemarin kan, ternyata yang diserang itu kan ya yang dikenal bukan radikal lah, tapi musuh-musuh Islam tuh yang memang akhirnya menyerang yang seperti itu juga. Jadi ini masalah menunggu giliran sebenarnya. Karena itu kita jangan mau dipecah belah. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus bersatu. Ya, jangan kemudian hanya memikirkan zona aman tadi. Ya. Karena kalau kita hanya memikirkan zona aman, justru itu tidak akan menimbulkan keamanan bagi kaum muslimin. Keamanan bagi kaum muslimin secara keseluruhan itu akan terwujud kalau umat Islam ini bersatu, umat Islam ini kemudian berkuasa, gitu ya. Dan umat Islam ini kemudian diatur berdasarkan syariat Islam. Itulah zona amannya kaum muslimin yang sejatinya, gitu ya. Nah, saya kira mudah-mudahan bisa ditangkap ya, walaupun penjelasannya kemana-mana, tapi intinya bisa diambil lah ya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Afwan. Alhamdulillah, ini sekarang untuk pukul 21.30. Kami ingin konfirmasi lagi, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya kepada Ustaz berkaitan dengan bab ini sebelum kita tutup? Ya, saya ingin konfirmasi Ustaz. Nah, ini konfirmasi satu saja, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, bahwa untuk bab ini yang dimaksud ini ingin penegasan saja sebelum kita tutup, bahwa yang dimaksud bab ini tentang peradaban alternatif itu adalah kapitalisme, bukan Islam, Ustaz ya? Ya, jadi mereka itu bukan juga mengarah ke sana secara langsung. Jadi yang disebut peradaban alternatif itu adalah peradaban yang muncul dari dialog antar peradaban itu, ya, di mana tidak ada satu peradaban pun yang lebih unggul dibanding yang lain. Karena itu kan tentu tidak bisa juga dikatakan ini adalah peradaban kapitalis. Karena kalau mengatakan seperti itu, maka menganggap kapitalisnya lebih unggul daripada yang lain, ya. Tapi ujung-ujungnya itu melegitimasi kapitalis. Nah, begitulah bahasanya, ya. Karena ketika kemudian tidak ada peradaban yang kemudian dianggap tidak boleh mengklaim lebih unggul, ya, maka peradaban kapitalis kan jadi aman. Bisa dipahami, ya. Ya, beda halnya ketika Islam itu menganggap peradabannya lebih unggul, maka Islam mendakwahkan Islam, dan ini akan menggeser peradaban kapitalisme ini. Nah, jadi mereka tidak secara langsung mengatakan kapitalisme itu paling unggul, tapi ya dengan konsepsi dialog antar peradaban itu intinya itu adalah mempertahankan status quo dari peradaban kapitalisme. Nah, intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir mungkin bisa menjadi closing statement untuk kajian malam ini tadi, bahwa konsepsi alternatif konsepsi peradaban alternatif ini menginginkan kelanggengan, ya, bisa dibilang masa kapitalisme itu berumur panjang, ya, istilahnya tetap eksis meskipun ada alternatif, ya, mungkin bukan alternatif, ya, kalau untuk persoalan dunia hari ini bisa jadi ada peradaban solusi peradaban di samping munculnya kerusakan yang diakibatkan dari penerapan ideologi kapitalis yang global. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian malam hari ini kita telah mendapatkan hal yang baru buat kita, wabil khusus kepada umat, ya, bahwa hari ini kapitalisme berupaya tetap menjaga eksistensi mereka dengan berbagai macam cara. Tadi disampaikan oleh Ustaz, bisa dengan cara yang berwajah garang, lalu dengan cara yang kasar atau keras, dan ada yang berwajah lembut, ya, atau dengan jalur yang agak soft. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan jazakallah kepada Ustaz. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang ingin sampaikan, Ustaz? Ya, jadi kita memang harus benar-benar memperhatikan 3 fokus dari
ide dialog antar peradaban atau agamanya. Jadi yang pertama ada titik temu yang tidak boleh mengklaim ada kebenaran yang paling benar. Yang kedua, fokus mereka itu adalah bahwa dalam dialog antar peradaban tidak boleh mengkritik ya kelemahan dari peradaban lain. Yang ketiga itu adalah munculnya peradaban alternatif. Meskipun seperti apa peradaban alternatif itu sampai sekarang belum ada gitu ya. Tapi itu dalam bayangan mereka itu seperti itu, yang mimpi yang mereka tawarkan seperti itu. Namun hakikatnya kalau itu terjadi, sesungguhnya ini melegitimasi kapitalisme yang sekarang sedang mendominasi dunia. Kira-kira itu kesimpulan dari apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Kesimpulan tadi atau pernyataan terakhir tadi, ya, tiga poin tadi yang baru disampaikan kita menjadi penutup ya kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah, dan malam ini kita telah selesaikan satu bab lagi dan bertambah lagi patokan baru bagi kita, maklumat baru bagi kita. Insya Allah ini menjadi amunisi buat kita. Insya Allah. Tapi yang paling penting juga sebatas kita hadir di tengah hidup, tapi ini menjadi syiar bagi umat, kepada umat, syiar bagi kaum muslimin bahwa mereka memiliki peradaban yang tangguh, bukan kepada kapitalisme mereka mengikuti, ataupun mereka menyadari bahwa kerusakan hari ini disebabkan diterapkannya kapitalisme. Ya, Islam menjadi solusi buat kita dan kaum muslimin dan dunia pada hari ini. Jadi yang harus kita sampaikan ke tengah umat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada